Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Nah, ini masih banyak sih sebenarnya pertanyaan soal kenapa binomo dilarang di Indonesia, atau kenapa binomo haram sedangkan saham itu boleh atau halal. Nah teman-teman, sebelum kita bahas ini, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, analis saham syariah. Jadi bicara soal saham itu sudah sering kali kita bahas di sini. Bahkan bahas soal binomo itu juga sudah sangat sering kita bahas. Nah sekarang ada yang tanya kenapa binomo itu haram dan tidak dibolehkan di Indonesia. Jadi teman-teman kalau pernah buka situs binomo itu jasa yang dilakukan itu apa, teman-teman akan tahu. Jadi binomo itu situs yang menyediakan atau memfasilitasi trader dalam melakukan trading. Tapi teman-teman harus tahu, trading itu macam-macam. Trading itu ada yang halal, ada yang haram. Tapi trading yang dilakukan oleh binomo itu trading yang haram. Haramnya di mana? Karena trading binomo itu adalah trading tebak-tebakan. Jadi istilahnya binary option. Jadi binary option itu seorang trader, kita tidak boleh mengatakan itu investor karena itu bukan investor, itu tebak-tebakan. Dan itu jelas ada unsur judi. Jadi tebak-tebakannya seperti ini. Jadi ketika seseorang mau melakukan transaksi, dia akan menebak apakah saham itu akan naik atau turun. Jadi anggaplah kita instrumennya saham. Boleh juga forex, dan itu juga tetap tebak-tebakan. Jadi saham itu apakah akan naik atau turun. Kalau misalnya dia menebak akan naik dan ternyata saham itu betul naik, maka dia akan menang. Tapi kalau misalnya saham itu dia tebak bahwa sebentar lagi saham ini akan turun, maka kalau betul turun, maka dia akan menang. Jadi ada dua kemungkinan. Pada saat sahamnya naik ataupun turun, itu sama-sama bisa ditebak dan sama-sama ada peluang untung dan rugi di situ. Nah, inilah yang kemudian kita katakan haram, dan kenapa hukum di Indonesia tidak membenarkan adanya trading option. Karena trading option jelas itu bukan transaksi dan itu bisa mematikan instrumen investasi lainnya. Karena jelas itu bukan investasi. Jadi teman-teman kalau ada yang tanya kenapa binomo haram, jelas itu adalah judi. Karena judinya adalah kita melakukan tebak-tebakan. Nah kalau ada yang tanya kemudian, lalu bedanya binomo dengan trading saham apa? Nah teman-teman harus tahu, kalau tadi binomo kan ada masang tebakan apakah sahamnya akan turun atau tidak. Atau misalnya dia tebak sahamnya nanti akan turun, lalu kemudian turun, dia untung. Kalau ternyata sahamnya naik, maka dia rugi karena tebakan yang dia pasang itu akan turun. Nah dalam saham itu tidak ada model seperti itu. Jadi teman-teman kalau beli saham secara mandiri, misalnya beli saham misalnya di harga 1000, kemudian turun 1200, naik 1200, maka teman-teman akan untung 20%. Dipotong fee tradingnya dan pajaknya. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di harga 1000, kemudian turun jadi 800, rugi 20%, maka teman-teman akan rugi dan harus menanggung kerugian tersebut. Karena dalam kaidah Islam juga, yaitu keuntungan itu berbanding dengan resiko yang ditanggung oleh investor. Jadi wajar saja kenapa ini tidak bisa kita katakan rugi, karena karena ini bukan tebak-tebakan sebenarnya, karena investasi kita melakukan analisa fundamental, analisa teknikal, lalu kemudian turun dan rugi, itu bukan judi, karena memang kita dalam investasi pasti ada risiko. Nah kalau misalnya ada yang tanya, tapi saham kan naik turunnya cepat, bisa merugikan investor. Jadi teman-teman harus tahu juga, pernah di zaman Rasulullah
ada produk di pasar ataukah produk tertentu, kita tidak bahas produknya apa, naik signifikan dan hampir tidak bisa dikontrol. Lalu kemudian sahabat itu konsultasi kepada Nabi, ya Rasulullah, harga itu naik cukup tinggi dan tingginya sudah cukup di luar kewajaran. Lalu kata Rasulullah, bukan kata Rasulullah, jadi Rasulullah pada waktu itu menolak untuk mengatur harga pada waktu itu. Nah, kenapa? Karena Nabi tahu bahwa harga itu naik bukan karena permainan, pihak tertentu, karena ada bandar dan lain sebagainya, tapi karena harga itu naik berdasarkan kondisi pasarnya. Tapi kemudian ijtihad ulama, dalam kondisi tertentu pemerintah tetap bisa turun tangan terhadap kondisi pasar yang kenaikannya memang karena ada faktor dimainkan oleh bandar dan lain sebagainya. Kalau dalam kondisi seperti itu tetap boleh diatur oleh oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga ada biasanya saham yang disuspend. Tapi dalam kondisi tertentu, kalau saham itu naik bukan karena dimainkan oleh pihak tertentu, karena faktor pasar, karena faktor demand and supply, maka itu boleh saja dan itu sah-sah saja, karena memang harganya naik karena ada faktor fundamental misalnya, karena ada isu misalnya, itu boleh-boleh saja teman-teman. Jadi di sini sudah terjawab pertanyaan teman-teman soal binomo. Jadi kenapa binomo haram sedangkan misalnya yang ditradingkan saham? Jadi harus tahu teman-teman, kalaupun saham yang ditradingkan tapi itu judi, itu tetap haram. Jadi saya ambil perumpamaan ya. Misalnya kita beli pisau, kalau pisau itu kita gunakan untuk masak, untuk memotong buah misalnya, maka pisaunya halal. Tapi kalau kita beli pisau tapi tujuannya untuk membunuh, untuk menusuk orang, maka itu haram. Dan yang diharamkan bukan pisaunya teman-teman, tapi perbuatannya. Sehingga di pasar saham itu ada orang-orang yang memilih perbuatan yang haram, dan ada juga yang tetap mau berjalan di koridor syariah dengan hanya membeli saham syariah dan transaksi secara syariah tanpa margin dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya jawab teman-teman dalam kesempatan ini. Jadi kalau ada yang kurang jelas silahkan komentar, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.